sudah katakan sebuah ketulusan tumbuh di hatiku. I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, getting no licks in the van. Oke, halo cuy. Dimana pada video kali ini saya sharing tutorial lagi. Bagaimana sih cara membuat jeruk-jeruk seperti di Alfree tadi? Tentunya kita menggunakan aplikasi Alipmotion. Nah, bagi kalian yang kepo dengan tutorialnya, saya sarankan videonya jangan di skip-skip supaya kalian tidak ketinggalan dengan langkah-langkahnya. Nah, sebelum lanjut ke tutorialnya, mari kita bangun channel ini dengan cara like, comment, and subscribe supaya channel ini lebih berkembang ke depannya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita buka aplikasi Alipmotion-nya. Let's go. Oke cuy, saya sudah berada di aplikasi Alipmotion-nya. Tampilan awalnya seperti ini. Langsung saja kita klik accomplish. Lalu untuk settingannya kalian buat seperti ini. Dikarenakan saya sudah membuat projectnya saya buka ya cuy ya. Nah, untuk adanya juga saya sudah masukkan. Untuk detik-detik bitnya juga saya sudah tandai. Untuk detik-detik bitnya atau bahan-bahan lainnya kalian bisa dapatkan di link deskripsi video ini. Nah, langkah pertama kita masukkan dulu satu buah foto cuy. Nah, sumber backgroundnya saya kurang tahu cuy. Nah, seperti ini. Lalu untuk background ini kita perpanjang saja sampai di akhir durasi karena kita cuma memakai satu buah foto. Lalu kita klik icon yang ini, lalu kita klik fotonya kita bagi dua cuy. Lalu kita klik potongan yang kedua, kita masuk ke bagian efek, tambahkan efek, lalu kita tambahkan efek yang di bagian blur. Kita pilih yang buram dari dalam atau inner blur, lalu kita setting. Lalu untuk di bagian sini tidak usah kita setting cuy. Sekarang kita kembali, kita masuk ke bagian efek, tambahkan efek, lalu kita tambahkan efek yang di bagian prosedural. Kita pilih yang block draw atau block noise, lalu kita klik yang garis horizontal. Nah, alhasilnya agak seperti ini cuy. Nah, langkah berikutnya kita kembali lalu kita paskan di bagian tanda pertama. Lalu kalian masukkan video mentahnya yang saya sudah sediakan. Nah, video mentahnya seperti ini cuy. Nah, seperti ini. Lalu kita masuk ke bagian blending dan opacity. Kita pilih yang cerahkan, lalu kita klik yang screen. Nah, otomatis layarnya akan bersih seperti ini cuy. Nah, seperti ini. Lalu kita masukkan shape kotak seperti ini cuy. Lalu kita klik tiga di atas ini, kita klik screen to screen yang ini. Nah, jika sudah kita perpanjang aja save kotak ini sampai di akhir durasi. Jika sudah kita masuk ke bagian efek, tambahkan efek, lalu kita tambahkan efek yang di bagian lainnya. Kita pilih yang salin latar belakang. Nah, jika sudah kita masuk ke bagian efek, tambahkan efek. Kita tambahkan efek yang di bagian prosedural. Kita pilih yang sinar radial atau radial rise yang ini. Lalu kita klik pengaturan standar. Nah, di bagian jumlahnya kita buat aja menjadi 15. Lalu di bagian lebarnya kalian atur aja cuy. Di sini saya pakai yang 0,360. Lalu kita scroll dulu ke bagian warna. Untuk warnanya kalian pilih sesuai selera kalian. Di sini saya memakai warna merah cuy. Lalu kita pergi ke bagian sudut. Di bagian sudut yang ini, lalu kita beri ke frame. Kita ubah aja sudutnya menjadi 90 cuy. Lalu kita beri ke frame di bagian awal. Lalu kita klik icon yang ini supaya bergeser ke bagian tanda kedua. Lalu kita ubah sudutnya menjadi 110 derajat. Nah, seperti ini. Lalu kita bergeser lagi ke bagian tanda berikutnya, kita ubah menjadi 70 derajat. Kita bergeser lagi, kita ubah menjadi 110 derajat. Kita bergeser lagi, kita ubah menjadi 70 derajat. Begitu juga seterusnya cuy. Nah, untuk penanda yang di bagian air ini, yang ini kita ubah sudutnya menjadi normal cuy, atau 90 derajat. Jika sudah, kita jumlah-jumlahnya seperti ini biar mudah. Kita pergi ke bagian tanda 1 sama tanda 2, kita masuk ke bagian icon kurva. Lalu kita buat kurvanya seperti ini cuy.
lalu kita klik tiga di bawah ini, kita klik salin kurva. Jika sudah, kita klik ikon yang ini, cuy, yang ini, lalu kita tempel kurvanya. Lalu kita klik lagi, kita tempel kurvanya. Kita klik lagi, lalu kita tempel kurvanya. Nah, kalian lakukan saya di terus menerus sampai di akhir durasi, cuy. Nah, jika sudah, kita cek dulu. Sudah katakan sebuah ketutup ilahiku. Nah, kurang lebih seperti itu. Jika sudah, kita kembali lagi. Lalu untuk save yang ini kita taruh di bawah video mentannya, cuy. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, jika sudah, kita pergi ke bagian paling depan. Nah, yang ini, lalu kita masukkan foto yang sudah kita hapus latar belakangnya. Nah, seperti ini. Lalu untuk foto ini kita perpanjang sampai di akhir durasi. Lalu kita kandakan 2 kali, 1, 2. Lalu untuk potongan yang di atas yang ini, nah yang ini kita klik, lalu kita masuk ke by move transform, kita beri 2 keyframe di bagian geser. Lalu untuk tanda yang kedua ini kita geser fotonya ke bagian sisi kanan. Nah, kira-kira segini. Lalu kita pergi ke bagian detik 09.00, kita beri lagi keyframe sama di bagian detik 9.23. Lalu kita geser fotonya ke bagian tengah-tengah. Nah, seperti ini. Lalu kita masuk ke bagian kurva, kita beri kurva, kita tempel kurva yang tadi, cuy. Nah, seperti ini. Di bagian sini juga kita tempel kurva yang tadi. Jika sudah, kita kembali lagi. Lalu kita klik potongan yang di bawahnya juga, kita masuk ke by move transform, lalu kita beri 2 keyframe di bagian sini. Lalu untuk keyframe yang ini kita geser fotonya ke bagian sisi kiri. Lalu kita pergi ke bagian detik 9.00, kita beri keyframe sama di bagian detik 9.23. Lalu untuk di tanda yang ini kita geser fotonya ke bagian tengah-tengah atau menghilang seperti ini, cuy. Nah, jika sudah, kita masuk ke bagian kurva, lalu kita tempel kurva yang tadi. Kita bergeser lagi, lalu kita tempel kurva yang tadi. Hasilnya akan seperti ini, cuy. Dan jika sudah, kita kembali lagi. Lalu untuk background yang di bawah yang ini kalian naikkan ke bagian paling atas. Hasilnya akan seperti ini, cuy. Dan jika sudah, kita klik potongan yang di tengah-tengah yang ini, kita masuk ke bagian efek, tambahkan efek. Lalu kita tambahkan efek yang di bagian warna dan cahaya, kita pilih efek peta spektal yang ini. Lalu di bagian tahapnya kita beri 2 penanda di bagian awal sama di bagian akhir. Lalu di bagian akhir ini kita ubah tahapnya menjadi 3000, cuy. Lalu di bagian warnanya kalian ubah aja. Di sini saya memakai yang warna merah, cuy. Nah, seperti ini. Dan jika sudah, kita kembali, kita masuk ke bagian efek, lalu kita klik di bawah ini, kita klik salin efek. Jika sudah, kita kembali lagi, lalu kita klik potongan yang ini, kita klik, kita masuk ke bagian efek, lalu kita tempel efek yang tadi. Nah, hasilnya akan seperti ini, cuy. Nah, langkah berikutnya untuk project ini kita save dulu, cuy. Caranya kita klik icon yang ini, lalu kita klik yang export. Nah, kalian tunggu aja proses loadingnya, cuy. Sudah, kita klik yang simpan, lalu kita klik yang tutup, cuy. Sekarang kita klik di tumpukan yang ini, lalu kita klik pilih semua layar. Jika sudah, kita scroll ke bagian paling bawah, lalu untuk audionya kita klik icon tong sampah yang ini. Nah, otomatis audionya saja yang tersisa, cuy. Sekarang kita pergi ke bagian belakang, lalu kita masukkan video yang barusan kita ekspor tadi. Nah, yang ini. Lalu untuk video yang ini untuk audionya kita nonaktifkan. Lalu kita potong-potong dulu video ini sesuai dengan tandanya, cuy. Kita potong-potong dulu. Nah, jika sudah kalian potong-potong videonya sesuai dengan tandanya, sekarang kita pergi ke bagian belakang, lalu kita klik potongan yang pertama, kita masuk ke bagian efek, tambahkan efek, lalu kita tambahkan efek
yang di bagian distorsi orb, kita pilih yang ubin atau tiles, lalu kita aktifkan mirror. Jika sudah kita kembali, kita masuk ke back effect, tambahkan efek, lalu kita tambahkan efek yang di bagian move transform, kita pilih yang pemindahan acak, lalu kita setting. Nah, di bagian magnitude-nya kita ubah menjadi 100. Kita beri keyframe di bagian awal sama di bagian akhir, lalu di bagian akhir ini kita ubah menjadi 0. Nah, di bagian evolution-nya kita ubah menjadi 0,40. Kita pergi ke bagian depan, lalu kita beri keyframe, kita pergi ke bagian belakang, lalu kita ubah evolution-nya menjadi 0,0. Jika sudah, untuk seatnya kita ubah menjadi 0,35. Kita pergi ke bagian depan, lalu kita beri keyframe, kita pergi ke bagian belakang, kita ubah seatnya menjadi 0. Kita masuk ke bagian scatter, lalu kita ubah scatternya menjadi 100%. Kita pergi ke bagian depan, lalu kita beri keyframe, kita pergi ke bagian belakang, lalu kita ubah scatternya menjadi 0. Nah, jika sudah, hasilnya seperti ini cuy. Nah, langkah selanjutnya kita masuk ke bagian kurva, lalu kita klik di 3 di bawah ini, kita klik tempel kurva. Nah, otomatis kurva yang kita salin tadi akan muncul. Lalu kita pergi ke bagian sheet, kita masuk ke bagian kurva, lalu kita tempel kurva yang tadi. Jika sudah, kita kembali lagi, lalu kita masuk ke bagian evolution, kita tempel kurva yang tadi juga. Di bagian magnitude-nya juga kita tempel kurva yang tadi. Nah, jika sudah, kita kembali, kita masuk ke bagian effect, tambahkan efek, lalu kita tambahkan efek yang di bagian blur, kita pilih yang Gaussian blur yang ini cuy, lalu kita klik pengaturan standar. Nah, di bagian kekuatannya kita beri dua penanda di bagian awal sama di bagian akhir, lalu di bagian akhir ini kita bagi kekuatannya menjadi 0, lalu kita buat kurvanya seperti ini cuy. Nah, jika sudah, kita kembali lagi, lalu kita masuk ke bagian move transform, kita klik yang pen and zoom yang ini, lalu kita beri dua penanda di bagian sini sama di bagian akhir cuy, di bagian sini sama di bagian akhir. Lalu di bagian akhir ini kita zoom fotonya sedikit aja cuy. Nah, seperti ini. Lalu kita beri kurvanya yang ini cuy. Hasilnya kayak seperti ini. Nah, jika sudah, kita kembali lagi, kita masuk ke bagian effect, tambahkan efek. Lalu kita tambahkan efek yang di bagian blur. Kita pilih efek yang namanya buram direksional atau directional blur yang ini. Lalu kita klik pengaturan standar. Lalu di bagian 03.15 kita beri keyframe di bagian kekuatannya sama di bagian akhir. Lalu di bagian akhir ini kita ubah kekuatannya menjadi 0. Lalu di bagian sudut di bagian tanda yang ini kita ubah menjadi 0,30 cuy. Oh, untuk tanda yang ini kita geser dulu cuy. Kita geser, lalu untuk tanda yang ini kita menentukan ke bagian sisi kanan, lalu untuk tanda yang ini kita geser ke bagian detik 13.15. Nah, di bagian sini hasilnya akan seperti ini cuy. Dan jika sudah, kita kembali, kita pilih efek, tambahkan efek, lalu kita tambahkan efek yang di bagian warna dan cahaya, kita pilih yang paparan atau gamma, lalu kita setting. Nah, di bagian detik 03.15 ini kita klik efek paparan gamanya, lalu kita beri keyframe di bagian sini sama di bagian akhir, lalu di bagian akhir ini kita ubah exposure-nya menjadi 0,36. Nah, hasilnya akan seperti ini cuy. Nah, jika sudah, kita kembali lagi, lalu kita klik potongan yang kedua, kita masuk ke matte effect, tambahkan efek, lalu kita tambahkan efek yang di bagian distorsi orb, kita pilih yang ubin atau tiles. Lalu kita setting. Nah, di bagian potongnya kita beri 3 penanda di bagian awal, di bagian akhir sama di bagian tengah-tengah fotonya. Di bagian tengah-tengah fotonya ini kita ubah potongnya menjadi 1200. Lalu kita beri kurvanya seperti ini, ke bagian atas, yang ini ke bagian bawah cuy. Nah, jika sudah, kita kembali lagi. Oh, untuk efek ubinnya kita aktifkan mirrornya guys, jangan lupa kalian aktifkan ya. Sekarang kita kembali lagi, lalu kita klik potongan yang pertama, kita masuk ke bagian efek.
lalu kita klik efek pemindahan acak, lalu kita klik titik 3 di atas ini, kita klik salin efek. Jika sudah kita kembali lagi, lalu kita tempel efeknya di bagian sini cuy, di bagian sini. Lalu kita klik tambahkan efek, kita tambahkan efek yang di bagian move transform, kita pilih yang ombak-ambing atau oscillate, lalu kita setting. Nah, di bagian sudutnya kita ubah menjadi terlebih dahulu 90 derajat. Di bagian frekuensinya tidak usah kita ubah, kita bergeser ke bagian magnitude. Lalu kita ubah magnitude-nya menjadi 0 terlebih dahulu. Kita beri keyframe di bagian akhir sama di bagian awal. Lalu di bagian awal ini kita ubah magnitude-nya menjadi 200 cuy. Nah, seperti ini. Lalu kita beri kurvanya seperti ini cuy, ke bagian atas, hasilnya ke seperti ini. Dan jika sudah kita kembali lagi, kita pilih efek, tambahkan efek, lalu kita tambahkan efek yang di bagian blur, kita pilih yang buram gerak atau motion blur, lalu kita setting. Nah, di bagian tunnya yang saya pakai yang 0,60 cuy. Jika sudah kita kembali, kita pilih efek, tambahkan efek, lalu kita tambahkan efek yang di bagian warna dan cahaya, kita pilih yang paparan atau kama. Nah, di bagian exposure-nya kita beri 2 penanda, di bagian tengah-tengah fotonya sama di bagian tengah-tengah fotonya sama di bagian awal cuy. Lalu di bagian awal ini kita ubah exposure-nya menjadi 1.0. Lalu kita masuk ke bagian kurva, kita beri kurvanya seperti ini cuy. Jika sudah kita kembali lagi. Nah, jika sudah kita masuk ke bagian efek, lalu kita klik di bawah ini, kita klik salin efek. Nah, jika sudah kita kembali lagi, lalu kita tempel efeknya ke semua potongan sampai di akhir dulu. Nah, jika sudah kalian tempel efeknya ke semua potongan-potongannya, videonya sudah bisa disimpan cuy. Caranya kalian klik aja ikon yang ini, lalu kalian klik export. Oke guys, tutorialnya cukup sampai sini aja. Saya harap kalian paham dengan tutorial ini. Jika kalian suka video ini, silahkan like, comment, dan subscribe supaya channel ini lebih berkembang ke depannya. Jika videonya bermanfaat buat kalian, silahkan sharing ke teman-teman kalian. Saya Habib Hussein pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.